Fakta bubarnya konsorsium jasa marga di Tol Getaci hingga dilelang ulang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menggelar tahapan tender ulang proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, Getaci, yang disebut-sebut bakal jadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, menjelaskan tender ulang harus dilakukan karena telah terjadi default pada kontrak proyek Tol Getaci yang telah ditetapkan sebelumnya. Hedi menjelaskan konsorsium jasa marga telat untuk memberikan financial close sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dia mengungkapkan dengan proses lelang ulang tersebut, pengerjaan konstruksi jalan tol Getaci akan menjadi mundur dari jadwal. Getaci kita akan lelang ulang karena kemarin tidak financial close, mulai dari awal. Tapi kita sudah mulai proses lelang di BPJT, kata Hedi di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Kendati demikian, Kementerian PUPR tetap melanjutkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan tahap I yang akan dilakukan hingga Garut. Pembebasan lahan oleh kita target sudah sampai Garut, tapi kalau ini sudah maju kita lanjutkan sampai Tasikmalaya, konstruksi setelah ada investornya. Target konstruksi, tahun ini, jelasnya. Hedi mengungkapkan Kementerian PUPR tetap menargetkan pembangunan tahap I Tol Getaci dapat rampung sesuai target awal yaitu pada 2024. Mungkin kekejar, 2024, jadi kalau jalan tol itu kan sulit tepatnya karena masalahnya banyak, seperti tanah dan lain-lain, ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya, Persero, Terbuka, Novianto Arinugroho, menyatakan pihaknya tengah mematangkan tahapan untuk keluar dalam konsorsium di pengusahaan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap, Getaci. Novianto mengatakan masa restrukturisasi yang tengah dilakukan dan likuiditas perseroan yang terbatas menjadi alasan utama mundur dari pembangunan jalan tol tersebut. Dia mengungkapkan status saat ini dalam tahap persiapan dan koordinasi proses pull out dengan pihak-pihak terkait. Pengganti Waskita dalam konsorsium masih dalam tahap pembicaraan. Namun dipastikan tidak akan mengganggu timeline proyek secara signifikan, paparnya. Sebelumnya, dalam lelang proyek pembangunan Tol Getaci, konsorsium PT Jasa Marga, Persero, Terbuka, PT Waskita Karya, Persero, Terbuka, PT Pembangunan Perumahan, Persero, Terbuka, PT Wijaya Karya, Persero, Terbuka, dan PT Jasa Sarana PT Daya Mulia Turangga, Gama Group keluar sebagai pemenang. Konsorsium itu tergabung dalam PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap, JGC, dengan komposisi kepemilikan saham Jasa Marga 32,5%, Daya Mulia Turangga 13,38%, Gama Group 13,38%, Jasa Sarana 0,75%, Waskita Karya 20%, Pembangunan Perumahan 10%, dan Wijaya Karya 10%. Jalan Tol Getaci akan melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi, yakni Seksi 1 Junction Gede Bage, Garut Utara, 45,20 km, Seksi 2 Garut Utara, Tasikmalaya, 50,32 km,
Seksi 3 Tasikmalaya, Patimuan, 76,78 km, dan Seksi 4 Patimuan, Cilacap, 34,35 km. Here we go. Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi 56 triliun rupiah ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Pembangunan tahap pertama Gede Bage, Tasikmalaya rencananya akan selesai pada 2024. Sementara itu, untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya, Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029. Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu Junction Gede Bage yang akan terkoneksi dengan Jalan Tol Padalarang, Cileunyi, Padalenyi. Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km. Demikian info yang bisa sampaikan, semoga ke depan akan segera terlaksana pembangun tol Getaci untuk kemakmuran kita semua. Artikel ini kami sarikan dari media online www.bisnis.com.